Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggota Arifa, Dwi Laras, Nabila, dan Syarianur akan mempresentasikan hasil UAS kami untuk mata kuliah pemrograman perangkat bergerak. Masuk ke bagian latar belakang. UAS ini didasarkan oleh tantangan logistik pada program makanan bergizi gratis atau MBG. Saat ini distribusi melibatkan skala besar, yaitu sekitar 150 paket per sekolah yang memerlukan koordinasi tingkat tinggi agar tidak terjadi duplikasi pengiriman. Ada beberapa masalah utama yang kami identifikasi, diantaranya yang pertama, risiko mutu. Gizi memiliki waktu konsumsi yang terbatas, sehingga risiko basi sangat tinggi jika suhu tidak terjaga atau pengiriman terlambat. Yang kedua, keterlambatan sinyal. Proses pelaporan seringkali terhambat karena kondisi jaringan yang tidak stabil di sekolah. Karena kondisi jaringan, lanjut. Yang ketiga, respon lambat. Tanpa sistem yang terintegrasi, penanganan medis darurat dari bisa terlambat jika terjadi keracunan. Dan yang keempat, terakhir, verifikasi manual. Sulitnya mencatat akurasi paket yang sudah sampai secara manual, terutama untuk ribuan paket setiap hari. Lanjut. Berdasarkan masalah tersebut, aplikasi yang kami kembangkan memiliki 4 tujuan utama. Yang pertama, transparan, menjamin kejelasan status pengiriman melalui fitur geotagging dan timestamp. Yang kedua, sistem peringatan dini, yaitu menyediakan early warning, sistem untuk meminimalkan risiko makanan basi sampai ke tangan siswa. Dan yang ketiga, koordinasi darurat, mempercepat jalur komunikasi dengan sistem kesehatan atau puskesmas jika terjadi kondisi. Efisiensi pelaporan memastikan semua data pengiriman tercatat secara akurat dan real time. Oke, lalu selanjutnya ada diagram use case. Jadi, dalam sistem ada kurir, ada guru, ada pengawas, dan ada puskesmas. Kurir adalah pihak yang bertugas mengantarkan makanan MBG dari dapur atau penyedia ke sekolah. Hak akses dan perannya yaitu input waktu berangkat, konfirmasi pengiriman, kirim GPS, input waktu sampai. Artinya, kurir bertanggung jawab pada proses distribusi dan ketepatan waktu pengiriman makanan. Lalu yang kedua, akornya ada guru. Guru bertindak sebagai penerima dan pengawas kondisi makanan di sekolah. Hak akses dan perannya yaitu verifikasi kondisi makanan, rating dan komentar, insiden report keracunan. Lalu yang keempat ada laporan paket rusak. Guru menjadi kontrol kualitas di titik penerimaan makanan. Lalu yang ketiga ada pengawas. Pengawas adalah pihak yang memonitor keseluruhan sistem dan risiko distribusi. Hak akses dan perannya yang pertama yaitu lihat laporan risiko basi, yang kedua monitoring dashboard, yang ketiga analisis feedback. Pengawas berperan dalam evaluasi dan pengambilan keputusan. Lalu yang keempat ada puskesmas. Puskesmas bertindak sebagai pihak penanganan darurat jika terjadi masalah kesehatan. Hak akses dan perannya yaitu lihat detail insiden, lalu terima notifikasi darurat. Puskesmas menangani kejadian seperti keracunan makanan. Lalu proses sistemnya yaitu yang pertama pengiriman. Kurir menginput waktu barang, kirim GPS dan konfirmasi saat tiba. Yang kedua penerimaan. Guru memverifikasi kondisi makanan, memberi rating atau melaporkan kerusakan atau keracunan. Yang ketiga monitoring. Pengawas memantau dashboard, melihat risiko basi dan menganalisis feedback. Lalu yang keempat darurat. Jika ada insiden, sistem otomatis mengirim notifikasi ke puskesmas untuk penanganan cepat. Lalu tujuan sistemnya, yang pertama menjamin makanan sampai tempat waktu dan aman.
Yang kedua, memantau kualitas distribusi secara real time. Yang ketiga, mencegah risiko makanan basi. Dan yang keempat, mempercepat penanganan jika terjadi keracunan. Jadi di flowchart ini saya akan menjelaskan untuk tahap awal pengiriman, kita mulai proses distribusi makanan dimulai, lalu pengiriman makanan dimulai, tim mulai mengantar makanan dari dapur ke sekolah, lalu catat timestamp dan GPS berangkat, mencatat waktu keberangkatan atau lokasi GPS awal, lalu makanan sampai sekolah, paket tiba di tujuan sekolah, lalu catat timestamp dan GPS sampai sistem mencatat waktu kedatangan, lokasi GPS tujuan. Lalu perhitungan waktu tempuh, kita hitung waktu tempuh, sistem menghitung durasi perjalanan dari berangkat sampai tiba. Apakah lebih dari 2 jam? Sistem mengecek apakah lebih dari 2 jam. Jika iya, sistem mengirim notifikasi resiko makanan basi. Jika tidak, kurang dari 2 jam, proses lanjut tanpa peringatan. Lalu, guru melakukan pemeriksaan paket. Setelah paket sampai, guru mengecek kondisi makanan seperti bau, kemasan, kebersihan, dan jumlah paket yang datang. Lalu keputusan apakah ditemukan paket rusak, basi, bocor, dan lain-lain. Jika ada paket bermasalah, input bermasalah, guru memasukkan berapa paket yang rusak. Input jenis masalah ditambah foto, jenis kerusakan, lalu kirim laporan darurat. Distribusi paket normal tetap jalan, paket yang masih layak tetap dibagikan. Apakah ada gejala keracunan? Itu dicek dulu, apakah siswa mengalami mual, muntah, pusing, sakit perut. Distribusi semua paket, semua makanan dibagi ke siswa. Input feedback, guru siswa memberi penilaian rasa, kebersihan, dan kualitas. Kita sinkron data ke cloud. Data dikirim ke server pusat, lalu end, proses selesai. Oke, lanjut. Lalu ada sequence diagram. Untuk sequence diagram ini dibagi menjadi beberapa aktor atau kolom, seperti tugas pengantar makanan, sistem aplikasi utama, GPS, pengambil lokasi, notifikasi sistem peringatan, guru pemeriksa makanan di sekolah, cloud server pusat, atau local storage penyimpanan offline. Tahap awal pengiriman, 1, pengirim mulai mengirim input jumlah paket makanan. Yang kedua, sistem mengambil lokasi berangkat, mengakses GPS, mengambil koordinat lokasi awal. Yang ketiga, pencatat waktu dan lokasi. Sistem mencatat time GPS. Lalu yang kedua, tahap perjalanan, status dalam perjalanan, pengiriman berlangsung menuju sekolah. Yang kelima, sistem kembali mengambil lokasi via GPS. Lalu di situ dicatat timestamp sampai lokasi tujuan. Hitung waktu tempuh, sistem menghitung durasi perjalanan. Nah, di situ ada cek waktu tempuh, jika lebih dari 2 jam, sistem mengirim notifikasi alert resiko basi, guru mendapat peringatan. Jika kurang dari 2 jam, proses selanjut tanpa peringatan. Lalu, guru melakukan pemeriksaan, paket cek kondisi makanan, kemasan, jumlah, kebersihan. Cek ada paket bermasalah. Jika ada paket bermasalah, guru input data masalah, jumlah paket rusak, jenis masalah, upload foto, lalu sistem mengirim laporan darurat. Notifikasi dikirim ke pihak terkait. Jika jalur semua paket didistribusikan, monitoring pasca distribusi, lalu guru memberikan feedback rasa, kualitas, dan kepuasan anak-anak. Lalu di situ ada sistem pengecek apakah ada gejala keracunan. Jika ya, guru mengisi insiden report. Jika sistem kirim alat keracunan, jika tidak, lanjut normal. Lalu semua data dikumpulkan, pengiriman, pemeriksaan, masalah, feedback, laporan. Lalu sistem melakukan sinkronisasi. Jika internet tersedia, data dikirim ke cloud.
server memberikan konfirmasi berhasil. Jika internet tidak, data disimpan secara local storage. Status menunggu sinkron. Saat internet aktif, sinkron otomatis ke cloud. Lalu semua data tersimpan, proses selesai. Lanjut ke data flow. Di sini ada data flow di DFD, yaitu keterangannya adalah E1-nya kurir, E2-nya guru sekolah, E3-nya dashboard pengawas, PO, P0 adalah sistem utama, D1 adalah penyimpanan data. Nah, kemudian ada struktur data store-nya, yaitu D1-nya data logistik pengiriman, D2-nya data laporan kualitas, D3-nya data insiden report, D4 adalah data feedback dan rating, dan D5 adalah data notifikasi. Jadi alur datanya itu adalah kurir ke sistem, yaitu mengirimkan data logistiknya, yaitu timestamp berangkat, GPS berangkat, timestamp sampai, dan sampai. Kemudian masuk ke guru sekolah ke sistem, yaitu mengirimkan laporan periksa awal, laporan kualitas makanan, insiden report, dan feedback dan rating. Kemudian sistemnya ke dashboard pengawas. Dia mengirimkan notifikasi risiko makanan basi, kemudian laporan kualitas, data insiden, rekap monitoring. Kemudian sistem ke database. Semua data disimpan di local storage terlebih dahulu, kemudian disinkronkan ke cloud. Nah, jadi kesimpulannya adalah kurir, input logistik, validasi, durasi, kemudian notifikasi risiko, guru, kemudian ke pemeriksaan, kemudian ke laporan kualitas, kemudian ke insiden report, kemudian ke puskesmas, semua datanya, kemudian masuk ke local storage, ke cloud, dan dashboard monitoring. Lalu selanjutnya di sini ada mockup UI UX. Di sini ada tampilan awal MBG monitor. Di sini diberitahu GPS trackingnya, pemeriksaannya, alert system, sama feedbacknya. Lalu selanjutnya ada tampilan login, masuk ke akun. Jadi bisa dipilih dulu role-nya, bisa pengirim, guru, pengawas, atau puskesmas. Lalu memasukkan ID pengguna, username atau password. Lalu masuk. Untuk tampilan selanjutnya ada homepage. Di sini bisa ada quick action-nya, waktu pengiriman, laporan darurat, feedback, dan itu statistik. Lalu setelah itu ada dashboard kurir. Di sini kurir harus menginput jumlah paketnya berapa, sekolah tujuan, sama kendaraannya apa aja. Selanjutnya ada laporan darurat. Kalau ada laporan darurat bisa dipilih, bisa diisi formnya, jumlah paket yang rusak, sama disertakan upload foto buktinya. Lalu yang terakhir ada feedback dan rating. Demikian penjelasannya, kami percaya aplikasi ini dapat menjadi solusi efektif bagi manajemen logistik makanan bergizi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.